membenci Pak Anies, Pak. Maka boleh jadi Sherly adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Sherly ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan dan selang beberapa tahun, 1,5 tahun lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kue kekuasaan. Dan akhirnya saya sampai pada titik, ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan saya adalah, ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Tepuk tangan dulu buat Sherly. Ya, makasih. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kekuasaan, kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan karena kebiasaan kita kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan bukan sewenang-wenang, tapi ya dengan bebas gitu. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya Sherly, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Sherly ini. Sherly ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. 7 alasan kenapa Sherly pilih Pak Anies. Alasan yang pertama, ingin memiliki presiden yang representatif dan bisa dibanggakan. Ya, sudah saatnya negeri kita Indonesia memiliki pemimpin yang bisa bergaul secara setara dan mampu meyakinkan dunia internasional. Terlebih, setelah Presiden Joko Widodo dari awal menjabat tahun 2014 sampai mau selesai masa jabatannya sekarang, secara berturut-turut tidak pernah satu kali pun menghadiri secara langsung sidang umum PBB dan selalu mewakilkannya kepada Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri. Presiden Joko Widodo juga terlihat sangat sering mewakilkan kepada para menterinya ketika harus berinteraksi dengan wartawan dan para pejabat asing. Padahal, kemampuan bergaul secara internasional itu tentu sangat penting, apalagi untuk seorang presiden.
Karena kualitas seorang presiden atau kepala negara tentu adalah etalase penilaian terluar bagaimana negara lain atau dunia internasional memandang kualitas negara kita. Dan harus diakui, Pak Anies sangat cocok untuk kriteria itu. Beliau lulus S2 dan S3 di Amerika, pernah berkarir di sana, cakap dalam bergaul, sudah diakui kontribusinya secara internasional sedari lama, sangat mengandalkan kemampuan berdiplomasi dan tidak mengedepankan sikap emosional serta baperan. Artinya, andai beliau terpilih menjadi seorang presiden, maka beliau bisa genuine mewakili dirinya sendiri, bisa berdialog dan menulis naskahnya sendiri, bisa memperjuangkan ide, kepentingan, serta argumentasinya sendiri tanpa perlu dibatasi dengan hadirnya penerjemah. Dan itu semua tentu akan jadi nilai tambah luar biasa bagi negeri kita. Sehingga outputnya negeri kita tidak akan terisolasi, melainkan justru membuka lebih banyak lagi peluang yang baik dan menguntungkan. Alasan yang kedua, butuh perubahan dan rindu keadilan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, kebebasan berpendapat dan kehidupan berdemokrasi di negeri kita ini semakin lama semakin menurun. Hukum kita rasakan semakin sering tebang pilih, harga-harga semakin naik, pajak semakin mencekik, ketimpangan semakin menjadi-jadi, utang negara dan bunganya semakin melambung tinggi, dan lain-lain. Hingga cita-cita berbangsa kita, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua itu, seolah semakin jauh dari jangkauan. Sehingga karenanya, perubahan dan keadilan jelas menjadi sesuatu yang amat sangat kita butuhkan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan dari 3 paslon yang ada, Sari menganggap yang paling layak untuk dititipkan amanah guna mewujudkan perubahan dan keadilan, itu paslon nomor 1 lah pilihan terbaiknya. Alasan yang ketiga, jelas track recordnya dan bukan pemimpin karbitan. Ya, Pak Anies ini adalah sosok yang terang benderang rekam jejaknya. Dokumentasi terkait kehidupan masa kecil, siapa kawan sekolahnya, di mana bersekolahnya, dan lain-lain bisa dengan mudah kita cari. Kita juga tidak perlu berdebat terkait di mana kuliahnya, asli atau tidak ijazahnya, apa gelarnya, dan lain-lain. Dokumentasinya bisa kita cek sendiri. Ya, beliau sewaktu SMA sudah terpilih menjadi ketua kepengurusan ketua OSIS seluruh Indonesia, meraih beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Pada tahun 1992 terpilih menjadi ketua Senat Mahasiswa UGM, meraih beasiswa summer course di Sophia University Tokyo, Jepang, meraih beasiswa S2 dan S3 di Amerika, penggagas gerakan Indonesia Mengajar, menjadi rektor Universitas Paramadina di usia 38 tahun, dianugerahi Gerald Marianov Award tahun 2004, dinobatkan sebagai 100 intelektual publik dunia tahun 2008, meraih penghargaan Young Global Leaders tahun 2009, masuk dalam 20 tokoh pembawa perubahan dunia tahun 2010, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya yang beliau dapatkan sebelum terjun ke dunia politik. Setelah masuk ke dunia politik, tentu lebih jelas lagi berbagai prestasinya, seperti berhasil mengangkat peringkat Kemendikbud yang dipimpinnya, berhasil membongkar data kelebihan pembayaran, dan menyelamatkan uang negara sebesar 23 triliun yang sudah terlanjur dianggarkan APBN. Walaupun justru anehnya setelah itu beliau di-framing sedemikian rupa dan diberhentikan dari jabatannya. Demikian juga ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, di mana beliau sukses menghadiahkan Jakarta 5 peringkat WTP secara beruntun dari BPK. Padahal WTP ini tidak pernah sekalipun diraih 3 gubernur sebelumnya, yaitu Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Jarot. Beliau juga sukses menghadirkan JIS dan Formula E yang sebelumnya selalu diejek, diperolok, dan dianggap tidak akan berhasil. Ya, selama 5 tahun memimpin Jakarta, Pak Anies dan Provinsi DKI Jakarta memang jadi langganan meraih prestasi dan penghargaan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana di sebuah acara ya, seorang anak muda, perempuan yang sangat luar biasa, yaitu Shirley ya, membongkar ya sisi lain Anies Baswedan. Bagaimana ia membuktikan ya tentang pribadi Anies yang sangat hebat yang orang lain tidak miliki. Dan di situ Shirley mengatakan bahwa ia pernah bersama dengan Anies ya pada saat Anies menjadi menteri, teman-teman ya. Dan di sana ya bagaimana terharunya Shirley ya bisa melanjutkan kuliah pada saat itu, mendapat beasiswa. Teman-teman itu sangat terharu atas berkat Anies ya. Bisa saja waktu itu Anies dan tidak bisa disogok atau apapun, teman-teman, semuanya berjalan mulus. Disitulah kenapa kita harus terharu bagaimana kualitas Anies Baswedan ketika ia menjadi pejabat ya, menjalankan amanah yang sangat hebat ya. Berbeda dengan
orang-orang yang di luar sana ya, yang mementingkan kelompok, yang mementingkan dirinya sendiri, teman-teman. Dan di sini Anies membuktikan bahwa beliau itu adalah orang yang luar biasa, membuktikan bahwa beliau adalah orang yang sangat integritas tinggi, teman-teman. Dan tidak heran kalau sampai hari ini banyak yang senang dengan Anies, banyak yang mencintai Anies, banyak yang peduli dengan Anies, dan ini membuat kita bangga. Dan harapan masyarakat hingga pendukung Anies adalah supaya Anies Baswedan ini bisa menjadi pemimpin di kemudian hari ya. Paling tidak Anies membuat partai supaya apa? Supaya Anies Baswedan melangkahkan kakinya menuju Indonesia emas. Ya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana warga ataupun pendukung orang-orang yang cintai Anies itu sangat militan ya, sangat menunggu gebrakan Anies Baswedan dalam membuat partai, teman-teman. Dan ini sangat hebat ya. Dan harapan kita para pendukung Anies ini bersatu membesarkan partai Anies nanti, gerakan rakyat yang sangat kita tunggu. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam.